berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan hangat lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Mahasiswa menolak kenaikan tunjangan DPR di Mataram berlangsung ricuh. Pintu gerbang kantor DPRD dirobohkan. Mulai langka di pasaran, pedagang kaki lima di Lombok Tengah keluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg. Berkah musim kemarau, hasil panen tembakau di Lombok Barat surplus dan untungkan petani. Bersama saya Rahai Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Mataram menggelar unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD NTB pada Rabu siang. Masa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Bersatu menyampaikan protes atas rencana kenaikan tunjangan anggota DPR karena dinilai semakin membebani anggaran negara. Masa juga menolak sejumlah rancangan undang-undang di KUHP tentang tata cara menyampaikan pendapat dan juga UU ITE yang dikhawatirkan berpotensi untuk membungkam demokrasi. Kesal tidak bertemu dengan perwakilan legislator, masa kemudian merobohkan pintu gerbang DPRD yang dijaga ketat oleh polisi. Kericuhan juga tidak terbendung saat massa membakar ban bekas, namun dihalangi oleh aparat yang langsung menyemprotkan air ke massa aksi. Kita menolak, sama-sama menolak karena ada yang harusnya itu dialokasikan ataupun yang harusnya itu dialokasikan ke sektor pendidikan, tapi justru malah dialihkan ke sektor ataupun ke tunjangan DPR. Kita tidak sepakat di banyak guru-guru kita ataupun banyak dosen-dosen kita yang masih teriak meneriakkan kesejahteraan itu sendiri. Itu kita tidak sepakat. Jadi kebanyakan dari kawan-kawan ini juga yang menginisiasi bahwa kita sebagai masyarakat ataupun mahasiswa yang terdidik ya dengan inisiasi isu pendidikan itu sendiri. Massa bersedia membubarkan diri setelah ditemui Ketua DPRD NTB dan berdialog untuk menyampaikan tuntutan mereka. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan jika ketetapan kenaikan tunjangan DPR tetap disahkan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kepolisian Resor Lombok Barat terus menggali fakta di balik kematian Nurimah, ibu rumah tangga berusia 27 tahun, warga Desa Beleka, Kecamatan Gerung, yang tewas dicor semen di dalam sumur pada minggu lalu. Dari hasil pemeriksaan mendalam yang dilakukan terhadap kekasih korban Imamul Hidayat, polisi memastikan korban meninggal dunia pada hari pertama menghilang, yakni hari Minggu tanggal 10 Agustus lalu. Korban dan tersangka saat itu bertemu di rumah pelaku di perumahan Perembun Asri. Pertemuan itu berlanjut cekcok hebat karena tersangka cemburu setelah melihat korban berkomunikasi dengan seorang pria yang merupakan mantan pacarnya di aplikasi WhatsApp. Karena emosi, tersangka memukul kemudian menembakkan senapan angin ke korban. Setelah itu, pelaku menimbun jasad Nurminah di dalam sumur yang berada di dapur rumahnya untuk menghilangkan jejak. Saat pertemuan tersangka dengan korban di rumah tersangka melihat isi HP. Di situ ada chat di HP tersebut, chat antara pihak korban dengan mantan pacarnya. Karena melihat isi HP tersebut, kemudian tersangka cemburu sehingga melakukan pemukulan kepada korban. Dari informasi para tetangga, pelaku dikenal merupakan pribadi ramah namun tertutup. Ia juga jarang datang dan bergaul dengan penghuni perumahan. Tetangga juga sempat curiga karena pelaku membeli pasir dan semen padahal rumahnya baru selesai direnovasi.
nggak ada batanya, kan nggak apa pakai bangun kan. Terus sementara pasirnya habis, habis dimasukkan kan nggak ada tukang juga. Kok nggak ada tukang juga? Makanya ada orang curiga, ada orang sudah kejadian tuh. Pas kejadian yang baru ya, astagfirullahaladzim, seperti itu pakainya nimbun perempuan itu di semen terus kan dicor sana. Polisi masih terus mendalami motif tersangka yang merupakan seorang pedagang telur keliling yang tega menghabisi nyawa Nurmidah kekasihnya. Jika terbukti melakukan pembunuhan berencana, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Tim Satgas Pangan Kabupaten Lombok Barat menggelar razia bahan pangan ke sejumlah distributor pada Rabu pagi. Razia menyasar ketersediaan bahan pokok utama seperti beras, gula, dan minyak goreng yang harganya kerap turun naik setiap bulan. Selain memeriksa stok, petugas juga mengonfirmasi kenaikan harga ke distributor. Para distributor diminta tidak menaikkan harga bahan pangan di atas harga eceran yang ditetapkan, serta tidak menipu konsumen dengan menjual barang yang kadaluarsa. Dari sidak, Pemda memastikan ketersediaan bahan pokok aman hingga 3 bulan mendatang. Ketersediaan stok alhamdulillah sudah aman, khususnya untuk Kabupaten Lombok Barat dan umumnya untuk NTB ini, karena NTB ini dari totalnya 568 gerai yang didistribusikan dari gudang ini. Himbauan kami ya perlu mungkin diperhatikan, pertama ketersediaan stok, kemudian batas kadaluarsanya jangan sampai yang dijual itu sudah melewati batas, tapi insya Allah di sini kan disortir ya. Secara stok ya, pemenuhan stok alhamdulillah kita selalu ready di setiap momen. Ya baik Maulid ya, Nataru ya, bahkan nanti ada festif ya, Idul Fitri, itu kita memang sudah siapkan semua. Sidak bahan pokok rencananya akan terus digelar untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan harganya tidak melambung sehingga membebani masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan pedagang kaki lima di Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan sulitnya mendapatkan tabung gas LPG 3 kg sejak sepekan lalu. Untuk mendapatkan gas subsidi tersebut, pedagang mengaku harus berkeliling ke sejumlah pengecer hingga pangkalan. Kalaupun ada, mereka terpaksa membeli gas LPG hingga Rp25.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kalau biasanya kalau di daerah peraya nggak ada, sudah jalur ini kalau kita cari nggak ada. Biasanya di gang-gang sempit ya, biasa tempat-tempat yang tengah-tengah ya, jalur-jalur desa agak sepi itu. Kalau di sini ya pasti nggak ada semua. Kalaupun ada mahal? Mahal. Kalau ada ya kadang paling mentok 23, 25 ya. Di sini juga keliling kemarin kosong dapat dari satu orang. Satu. Di daerah Poyongnya nggak ada? Kalau habis di Poyong ya beli di Poyong. Kalau habis di sini beli di sini. Satu gas itu berapa hari biasa dipakai, Pak? Saya paling seminggu. Khusus untuk jualan? Ya. Merespon keluhan masyarakat, Pemda menyatakan pasokan gas LPG masih lancar, namun diduga kelangkaan terjadi akibat terlambatnya proses distribusi ke agen. Untuk LPG ini memang kalau pergi ke pengecer, dia kelihatannya begitu karena tetap dia menggunakan aturan KTP itu kan. Tapi kalau di pangkalan itu enggak, dia tetap di dropping dari SPBE.
Nah, tetapi untuk detailnya itu memang kami belum turun. Nah, cuma kemarin sudah pernah saya tanyakan bahwa dia untuk pengisiannya itu nggak ada masalah, tetap dia mengisi perharinya. Selain mengawasi pola distribusi, Pemda juga berjanji akan mengecek stok LPG 3 kg di sejumlah distributor dan SPBE untuk memastikan pasokan ke daerah tetap normal. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.